Ya, memang eh, hampir setiap ada Natal, masyarakat Kristen di sejumlah tempat masih mengalami hambatan. Ya. Kita tahu bahwa setahun yang lalu, kalau saya tidak salah juga terjadi di Provinsi Lampung, umat Kristen di salah satu desa atau kecamatan dihambat atau dilarang untuk menyelenggarakan ibadah Natal. Dan itu juga menjadi heboh. Kemudian kemarin terjadi lagi juga di Lampung, di mana sebuah jemaat Kristen ketika sedang menjalankan ibadah Natal dilarang oleh sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang mendatangi, memasuki gereja itu atas nama gereja belum memiliki izin, ya. Karena gereja ini belum memiliki izin dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat meminta para jemaat menghentikan ibadah Natal. Dan tidak hanya itu, mereka juga menuntut supaya salib yang terpajang di depan gereja, simbol-simbol agama Kristen yang ada di dalam gereja itu supaya diturunkan semua. Nah, yang mengherankan adalah tindakan itu atau persekusi atau intoleransi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ini dilakukan di hadapan, disaksikan, dilihat sendiri, dikawal oleh anggota Polri dan TNI. Ini yang kita sesalkan. Sebuah peristiwa tindak pidana dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Lampung, ya, tetapi dikawal oleh polisi dan TNI, dan mereka tidak bisa mengambil tindakan. Mereka seharusnya mencegah, karena ini bagaimanapun ini kejahatan, ya. Dia tidak hanya sekedar soal izin, tetapi ketika dia melakukan upaya untuk membubarkan ibadah, melarang masyarakat beragama lain untuk melakukan ibadah Natal dan menurunkan simbol-simbol keyakinan agama itu, maka ini sudah masuk kategori melanggar kebebasan umat beragama. Ya, konstitusi kita sudah menjamin, berbagai perundang-undangan itu ada di dalam undang-undang tentang HAM, ada di dalam undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ya. Bahkan terakhir di dalam undang-undang tentang ormas yang dilahirkan oleh Presiden Jokowi melalui Perpu, itu tegas dikatakan bahwa setiap kelompok masyarakat atau ormas dilarang melakukan tindakan yang menjadi wewenang penegak hukum. Apa yang terjadi kemarin di Lampung, di sebuah gereja di mana umat Kristen sedang melakukan ibadah, adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, sekelompok kecil masyarakat yang melarang dilakukan ibadah karena menurut mereka gereja itu belum memiliki izin. Kemudian simbol-simbol dari keyakinan masyarakat Kristen diminta untuk diturunkan. Ini adalah tindakan yang sudah menjadi wewenang aparat penegak hukum, wewenang aparat Pemda setempat, tapi diambil alih oleh sekelompok masyarakat. Dan oleh undang-undang ormas, tindakan seperti ini diancam dengan pidana. Apalagi ini sudah masuk kepada wilayah SARA. Ini sudah masuk SARA, ya. Menghalang-halangi, merintangi atas dasar agama, ya. Karena mereka tidak punya izin katanya, sehingga simbol-simbolnya itu harus diturunkan dan dihilangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, pasal 59, ya, dan pasal 62A. Ini masuk kategori tindak pidana dan ancaman pidananya tinggi. Nah, yang kita sesalkan bahwa persoalan ini ditutup dengan perdamaian. Kita setuju perdamaian antar dua kelompok. Tetapi proses hukum itu harusnya diteruskan, dibuka dan diproses sampai dipidana kelompok ini. Karena ini kan meresahkan masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Apa yang terjadi di Lampung bisa berdampak kepada daerah-daerah lain. Bahkan bisa eskalasinya akan kemana-mana. Ini yang tidak diperhitungkan oleh aparat kepolisian setempat.
dan mereka membiarkan. Nah, kalau namanya kita beribadah itu kan boleh di mana saja ya, apalagi umat Kristen ya. Ibadah bisa dilakukan di rumah ya. Bisa juga dilakukan di tempat yang sudah disediakan khusus untuk itu. Bahwa nanti persoalan izin itu kan sesuatu yang berproses. Dan kalau soal izin, kenapa tidak dihentikan pada saat sejak awal dibangun? Toh tempat itu juga bukan baru dibangun kemarin. Nampaknya seperti sudah lama. Dan mengapa dicegahnya pada saat perayaan Natal dilakukan, ibadah Natal dilakukan? Jadi ada tendensi-tendensi, ada motif-motif, ada upaya-upaya untuk merusak keberagaman, ya, merusak kebinekaan kita dengan target supaya ini eskalasinya terjadi di mana-mana. Mereka seharusnya patut menduga bahwa tindakan itu cepat atau lambat, tindakan mereka itu cepat atau lambat akan merusak persatuan dan kesatuan kita yang selama ini betul-betul pemerintah, TNI, Polri sangat menjaga dan merawat ini. Tapi ini dirusak oleh sekelompok kecil orang di sana. Ini yang harus kita sesalkan, dan kita akan menyampaikan protes ini kepada Kapolri dan Panglima TNI. Kenapa aparatnya tidak bertindak? Bahwa mereka hadir betul, tetapi hanya menyaksikan. Harusnya menunggu sampai ibadah itu selesai dulu, ya, baru diadakan pertemuan. Ini tidak. Sampai ibadah itu hampir-hampir tidak jadi, bahkan tidak jadi dilakukan di situ. Kalaupun terjadi pun suasananya sudah berbeda. Orang melakukan ibadah dalam suasana ketakutan. Itu dosa yang paling besar yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini. Saya pikir pertama yang namanya intoleransi itu dia tidak peduli siapa, ya. Jangankan aparat atau pemerintah daerah, ya. Buat mereka ajaran agama yang lain itu mereka tidak anggap. Itu prinsip dari orang yang intoleran. Dia hanya ingin mau tampil beda, dia ingin bahwa dialah yang berkuasa. Dia tidak menghargai undang-undang, dia tidak menghargai konstitusi, dia tidak menghargai hak pihak lain. Itulah intoleransi. Jadi dia tidak peduli Pemda. Jangankan Pemda, TNI Polri yang hadir di situ pun dia tidak anggap. Karena itu memang karakter intoleran. Polri harus ambil tindakan tegas, proses hukum. Tidak ada cara lain, ya, karena tindakan mereka ini sudah mengandung unsur SARA, ya, melanggar pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Ya, di situ dikatakan ada ancaman pidana 5 tahun paling rendah, maksimum 20 tahun, bahkan seumur hidup. Karena masuk ke wilayah SARA, yaitu agama. Mereka tidak punya wewenang, ya, untuk menghentikan itu. Bahwa dia harus punya izin, proteslah ke pemerintah daerah. Kenapa dibiarkan bangunan itu dan digunakan? Buat laporan. Kalau pemerintah tidak tindak, demolah ke pemerintah. Kenapa demonya ke masyarakat yang sedang beribadah?